Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semangat senantiasa menghampiri hati kita untuk belajar dalam kondisi apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang aturan sinus. Namun sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama yaitu menemukan aturan sinus, yang kedua yaitu menerapkan aturan sinus dalam pemecahan masalah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam mendeskripsikan konsep aturan sinus berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan teliti dan mampu bekerja sama serta terampil menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan aturan sinus serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Sebelum kita mempelajari rumus aturan sinus, sebelumnya Bapak ingin kalian mengingat kembali rumus sinus pada perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Jika nanti kita sudah paham rumusnya sinus, kita bisa menerapkan rumus aturan sinus dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Contohnya, kita bisa membantu bapak-bapak ini dalam mengukur lebar sungai tanpa harus terjun langsung ke dalam sungai. Untuk menemukan rumus aturan sinus, coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Misalkan saya membuat segitiga sembarang, sudut yang ini saya beri nama sudut alfa, sudut yang ini saya beri nama sudut beta, sedangkan sisi yang ini saya beri nama sisi A, sisi yang ini saya beri nama sisi B. Seperti yang kita ketahui bahwa rumusnya sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, dan ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk itu kita coba untuk membuat garis tegak lurus di sini, dan kita bisa memberi nama sisi ini dengan sisi T sehingga bisa terbentuk garis segitiga siku-siku di sini. Nah, siku-sikunya di sini. Sehingga untuk sudut alfa ini kita bisa menuliskan rumus sinus alfanya yaitu dengan sisi depannya adalah T dibagi dengan sisi miringnya adalah B. Sedangkan untuk mencari T-nya sendiri, ya, B dikalikan dengan sinus alfa. Untuk mencari sinus beta, sisi depannya adalah T, sedangkan sisi miringnya adalah A. Sehingga untuk mencari T-nya sendiri, kita bisa menuliskan A dikalikan sinus beta. Dari sini kita bisa melihat ada dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama T sama dengan P dikalikan sinus alfa, yang kedua yaitu T sama dengan A dikalikan sinus beta, dan ini bisa kita tulis persamaannya dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian masing-masing ruas ini coba kita bagi dengan sinus alfa ya. Nah, dari sini sinus alfanya kan sama, bisa kita coret. Nah, sinus alfa yang atas kita coret, sinus alfa yang bawah kita coret, sehingga hasilnya B sama dengan A dikalikan sinus beta per sinus alfa. Kalau yang tadi kita bagi dengan sinus alfa, sekarang kita coba kedua ruasnya kita bagi dengan sinus beta ya. Kita
kita bagi dengan sinus beta, yang ini kita bagi dengan sinus beta. Nah, di sini ada yang bisa kita coret karena sama ya, sehingga hasilnya B per sin beta sama dengan A per sinus alfa. Nah, dari sini sebetulnya sudah mulai tampak rumus aturan sinus. Tapi di sini ada yang kurang, coba Anda perhatikan ya. Di sini kan belum, di sini belum. Sebetulnya kalau kita mau memperhatikan perumusan yang tadi, kita bisa melihat bahwa perbandingannya itu antara sudut yang diketahui dengan sisi di depannya. Coba kita buat nama di depannya sudut gamma ini ya. Nah, misalkan kita beri nama sudut C. Nah, dari sini bagaimana hubungannya? Untuk lebih jelasnya kita bisa menarik garis lagi sehingga bisa membentuk sudut siku-siku. Nanti hubungannya dengan sudut alfa yang ada di sini, jika kalian nanti menghitungnya dengan proses yang sama seperti ini, maka nanti akan bisa ketemu C itu sama dengan sinus gamma. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan rumus lengkap dari aturan sinus. Jadi rumus aturan sinus itu B per sinus beta sama dengan A per sinus alfa sama dengan C per sinus gamma. Jadi misalkan ada segitiga seperti ini, maka rumus sinusnya bisa kita tulis seperti ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita bahas contoh soal berikut. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan sudut ABC sama dengan 60 derajat, maka panjang BC sama dengan titik-titik centimeter. Untuk penyelesaiannya biar mudah, kita coba gambar terlebih dulu segitiganya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Segitiga ABC, AC-nya 8 cm, kemudian BAC-nya adalah 45, kemudian ABC-nya adalah 60. Jadi panjang BC dapat kita cari dengan menggunakan rumus aturan sinus. Jadi BC per sinus alfa sama dengan AC per sinus beta. Kita coba masukkan BC per sinus alfanya berapa? Sinus A-nya adalah 45 derajat, sedangkan sinus B-nya adalah 60 derajat. Kita bisa memasukkannya di sini. BC yang kita cari, kemudian sinus 45 itu nilainya adalah setengah akar 2, sedangkan sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Dari sini kita bisa mengalihkan silang ya, sehingga BC itu sama dengan 8 per setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2. Nah, dari sini ada yang bisa kita coret ya, ini. Nah, setengahnya, yang setengah ini bisa kita coret sehingga BC itu hasilnya tinggal 8 akar 2 per akar 3. Karena ini penyebutnya adalah bentuk akar, jadi bisa kita sederhanakan dengan penyebut dan pembuliannya kita kalikan dengan akar 3, sehingga 8 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3, sehingga BC itu hasilnya 8 akar 6 per akar 3. Mudah kan? Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa aturan sinus itu digunakan jika salah satu pasang sudut dan sisi yang
dihadapinya sudah diketahui. Tanpa ini kita tidak bisa mengerjakan soal. Jadi syaratnya ya, sudut dan sisi yang dihadapinya harus diketahui terlebih dahulu. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan bisa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing dan mengerjakan LKPD-nya. Baiklah anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu belajar, dan selalu jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.